semuanya, bertemu di pertemuan ke-7 mata kuliah Statistik Inferensial. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita pelajari adalah pendugaan parameter beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Materi ini lanjutan dari materi pertemuan 6 kemarin yang sudah kita bahas, yaitu pendugaan parameter rata-rata dan proporsi kan. Nah, kali ini yang akan kita pelajari ada dua. Jadi sampel ada dua, rata-ratanya nanti dicari sama dua proporsi gitu. Yuk kita simak bareng-bareng yang pertama dulu, yaitu pendugaan beda dua rata-rata. Nah, ini udah ibu tulis ya rumusnya. Ada dua, yaitu ada sampel besar sama sampelnya kecil. Berarti nanti bisa dilihat dari jumlah n-nya yang diketahui, apakah lebih dari 30 berarti pakai sampel besar, atau kurang dan sama dengan 30. Atau bisa dilihat dari kalau ada ini tanda ya, ini tau 1 dan tau 2 diketahui. Ini berarti maksudnya apa? Simpangan baku si sampelnya ya. Nah, kalau ini sampel kecil, tapi biasanya dalam pendugaan parameter ini selalu pakai sampel besar karena sampelnya selalu banyak, lebih dari 30 ya. Nanti kita akan bahas. Ini rumusnya ya. Tetap pakai tabel Z nanti atau tabel distribusi T ya. Tabel Z ini maksudnya distribusi T nanti kan. Terus ini juga uraiannya. Jadi nyari ini nih, tahu X1 min X2 ini dari sini. Nah, kan kalau di buku paket atau di modul ini sama ini diuraikan ya. Jadi ini akar dari tahu kuadrat per N1 plus akar dari tahu kuadrat per N2 dijabarin nih sama ini. Jadi ntar kalau misalnya belum tahu X1 min X2 nya cari dulu ini, baru dimasukin ke sini gitu biar nggak panjang ya. Nah, langsung kita ke contoh soal yuk. Di sini ibu pakai yang di buku paket. Bisa dilihat ya. Ada keterangan di sini contoh soalnya. Upah mingguan 60 karyawan perusahaan asing ya. Di sini asing maksudnya perusahaan asing. Jadi 60 karyawan itu jadi apa? N1 ya. Kenapa N1? Karena pasti nanti ada banyak nih. 60 karyawan, satu lagi di perusahaan asing, satu lagi untuk perusahaan nasional. Nah, berarti ada dua kan sampelnya. Jadi N1-nya buat perusahaan asing, si 60 rata-ratanya berarti apa? X bar ya, X1. Simpangan baku berarti tahu 1. Perusahaan nasional berarti yang keduanya. Dari 60 karyawan berarti dia N2. Diketahui upah mingguan rata-rata. Nah, ini rata-ratanya berarti jadi X2. Dengan simpangan baku 10.000 berarti ini jadi tahu 2 gitu ya. Dengan interval keyakinan atau kepercayaan sama kayak kemarin berarti jadi C ya. Buatlah pendugaan beda dua rata-rata upah karyawan tersebut. Nah, beda dua rata-rata berarti cari dua rata-rata, dilihat sampelnya ini 60 berarti lebih besar ya, pasti yang tadi gue bilang. Berarti kita pakai yang ini. Bagus ya. Yuk, berarti diketahui di sini N1-nya berapa? 60 kan? Terus X1-nya 250.000. Nah, ikan ya. Terus simpangan baku berarti jadi tahu 1 27.000.
terus langsung N2 nya 60 ya. Nah, terus X bar 2 nya 125.000. Nah, simpangan bakunya tahu 2 10.000. Sip. Kalau udah C nya ya, C nya 99%. Berarti ingat nyari alfa gimana yang kemarin? Alfa sama dengan 1 min C kan, sama dengan 1 min 99%. 1 jadi 100 kan, 100 dikurangi 99 jadi 1% gitu kan. Berarti A sama dengan 1%, sama aja berapa? Ayo, 1 bagi 100, 0,01. Nah, gini. Kalau udah dapet, buatlah pendugaan beda dua rata-rata. Nah, ini berarti nyari Z ya, kasihin aja. Berarti kalau nyari Z alfa per 2 sama aja Z 0, berapa alfanya? 0,01 bagi 2 berapa? Berarti Z 0,01 bagi 2 itu jadi berapa? 0,0 banyak nih, 0,05 ya. Nah, berarti cari ini kayak yang kemarin, lihat tabel distribusi T yang ada di halaman 356 ya, yang di buku paket ya. Coba yuk kita lihat. Ini sudah Ibu buka buku paketnya di halaman 356 ya, dan sudah Ibu zoom ya biar kalian kelihatan semua. Yuk kita cari. Caranya sama kayak kemarin yang pendugaan parameter. Lihat distribusi T di sini. Berapa Z-nya? 0,005. Lihat di sini paling atas. 0,005 ini ya. Nah, 0,005, terus lihat yang ini sebelah kirinya itu yang paling bawah, tahingga. Mentok paling bawah pokoknya. Set. Nah, ini kan paling bawah. Ini tahingga ya, kelihatannya kecil banget. Berarti berapa ini? 2,576. Nah, kita tulis 2,576. Nah, nih. Oke. Nah, kalau udah dapet Z-nya alfa per 2 2,576. Nah, sekarang kita kan pakai rumus ini sampel besar kan. Kita cari dulu ininya. Tahu X1 min X2. Jadi biar nggak panjang. Nah, ini ya rumusnya ya. Berarti di sini deh ya. Nah, berarti cari tahu X1 min X2 itu ini akar dari, nah ini tahu satunya berapa? Langsung Ibu tulis ya dari sini ya rumusnya, nggak usah Ibu tulis lagi rumusnya biar space waktunya. Nah, 27.000 kan pangkatin 2 per, kelihatan ya nih maksudnya. Nah, ini kan ya, ini rumusnya ya, 27.000 pangkatin 2 per N1 nya berapa? 60, terus ditambah tahu 2 nya 10.000 ya, 10.000 pangkatin 2 per N2 nya 60. Nah, ini kan sama-sama per 60 kan penyebutnya, berarti langsung per 60 aja. Kan kamu cari 27.000 pangkatin 2 berapa? Ditambah 10.000 pangkatin 2. Nah, terus dijumlah. Ibu udah dapet ya, 829 juta. Banyak banget ya nol ya. Nah, kalau udah gini langsung bagi dulu 60, 829 juta bagi 60 baru diakarin. Dapat hasilnya 3.717,1. Ya, Ibu dapatnya. Nah, kalau udah dapet, ini kan udah dapet kan, ini juga udah dapet kan.
Langsung kita masukin rumusnya. Yuk. Masukin rumusnya berarti X1. Ya, tulis lagi ya. Min X2 min ZA/2 dikali si tau X1 min X2 terus kurang dari mu 1 kurang mu 2 ya. Ini rata-rataan, simbolnya rata-rata, beda dua rata-rata itu mu 1 min mu 2 gitu ya. Ini X1 X2 ditambah ZA+2 dikali tau X1 min X2. Nah, kalau udah, yuk kita masukin deh sama dengan X1 nya berapa? Nih ya, 250.000 min X2 nya 125.000, itu kan? Min ZA/2 yang tadi udah cari nih, berapa nih ya, 2,576, berarti 2,576 kurangin ya, terus dikali si tadi nih tahu X1 min X2 nya yang udah dicari. Nah ini ya, dapat nih 3.717,1. Ingat bedain antara koma sama kali. Nah, kurang M1 min M2 kurang dari X1 nya dari berapa? 250 ya. Ribu dikurang 125.000 ya, nggak mau sini. Terus ditambah ZA/2 nya tadi sama, ikutin ini 2,576 dikali 3717,1. Nah begini langsung deh, 250.000 dikurang 125.000 berapa? 125.000 ya. Nah dikurang dikali ini 2,576 dikali 3717,1 didapat 9575,2496. Nah ini ibu tulis semua ya, koma-komanya, kurang dari mu 1 min mu 2 gitu. Nah ini sama kayak tadi, tinggal disalin doang. Kurang dari 125.000 plus sama ya ini ya, berarti 9575,2496. Nah sekarang kurangin yuk, ini dapat 115.424, penyebut komanya nih 7504 ya. Kurang dari mu 1 min mu 2 nih 125.000 ditambah nih, kan ini dikurang nih ditambah, dapat berapa? 103.575,2496. Nah kalau di buku paket ini beda jauh sama ibu, karena di buku paket itu dibulatin ya, dibulatin di bagian kalau nggak salah Z nih, jadi dia 2,58 ya. Kalau ibu langsung 576 nggak apa-apa ya. Kenapa ibu nggak dibulatin? Menghindari hal yang tidak seragam gitu kan. Kalau nggak dibulatin pasti sama semua jawabannya kan, jadi biar lebih aman gitu aja. Nah ini kan udah begini, selesai. Jadi ini, nah ini endingnya terakhir. Nah kalau sudah berarti jangan lupa kesimpulan. Kesimpulannya jadi beda rata-rata upah, ini kan tergantung soalnya karyawan perusahaan siapa aja tadi, asing dan nasional gitu kan ya, antara berapa nih,
115.424,7504 sampai dengan 134.575,2496. Nah, gitu kan. Dengan berapa tingkat kepercayaannya? Ibu bilang probabilitas aja ya. Sama aja. Probabilitas itu tingkat kepercayaan atau keyakinan 99%. Nah, selesai. Ini kesimpulannya. Ingat selalu pakai kesimpulan. Oke. Lanjut kita nanti ke contoh soal yang kedua ya. Yuk. Untuk contoh soal yang kedua ini Ibu ngambil di buku paket ada kayaknya, sama di modul juga ada. Ini masih tentang beda dua rata-rata ya. Kita lihat, berdasarkan informasi Kemenristek-Dikti dari sampel sebanyak 56 proposal penelitian yang layak didanai, ternyata rata-rata nilai kelayakannya 80 dengan simpangan baku 8,2. Sedangkan sampel proposal Abdimas, nah berarti ini proposal penelitian sama Abdimas ya, sama-sama proposal, berarti ini jadi 1, ini jadi 2 kan sampelnya. Jadi 56 ini jadi N1, gitu kan, 56. Terus rata-ratanya berarti jadi X1 bar, simpangan baku jadi tau ya, tau 1. Nah sampelnya ini 32 berarti jadi N2. Oke. Yang didanai rata-rata nilai kelayakannya 75 berarti X2. Simpangan baku tau 2. Selang kepercayaan berarti ini jadi C ya. Dan diasumsikan distribusi normal ya. Tentukan pendugaan beda dua rata-rata sampel. Oke, sampel ada berapa? 56, 32, berarti lebih dari 30. Jadi kita pakai sampel besar. Ini juga ya rumusnya. Ingat pokoknya selalu pakai sampel besar, kayaknya seperti jarang contoh-contoh pakai sampel kecil ya. Nah, yuk langsung kita kerjain. Berarti diketahui apa aja? Tadi N1 nya ini 56, terus X1 nya 80 ya. Nah terus tahu 1 8,2. Oke, sekarang N2 nya berapa? Nih 32, X2 bar 75 ya kan ya. Terus tahu 2 4,5. Oke, jangan lupa C nya 99%. Berarti alfanya 1 min C. Jadi 1 min 99% berapa? 100 dikurang 99 jadi 1%. Nah, udah 1% itu berapa? 1 bagi 100 0,01. Nah, ini alfanya. Terus kalau udah langsung dicari ya Z ya, jangan lupa. Berarti Z alfa per 2 sama dengan Z alfanya berapa ini? 0,01 bagi 2 berapa? Z kayak tadi ya 0,005. Nah 0,5 yang tadi masih ingat tabelnya? Ibu ulang lagi deh ya. Berarti ini di sini cari di lihat tabel distribusi T halaman 356. Nah, yuk kita cari ya, lihat. Di sini udah Ibu buka halaman 356 yang tadi 0,005. Nah, lihat sini atasnya 0,005 ini kan. Terus geser paling bawah, mentok yang alfanya tahingga ini, tahingga paling bawah. Kecil banget. Dapat ya 2,576 sama kayak tadi. Tulis 2,576. Nah, ini selesai ya 2,576. Sekarang langsung kita hitung. Sekarang udah dapat Z alfa per 2, langsung kita cari si ini ya, si tau X1 min X2. Nah, di sini berarti tau X1 min X2 sama dengan akar dari, putus lagi deh, tau 1 N1 per tau 2 per N2. Nah, yuk
Kita cari, berarti akar, tahu satunya mana? 8,2 pangkatin 2 ya. Per N1 nya 5, 6. Nah, terus ditambah, tahu 2 nya, mana tahu 2 nya nih ya? 4,5 pangkatin 2 per N2 nya 32. Nah, terus diakarin, 8,2 pangkat 2 berapa? 67,24 ya, per 56 ditambah 4,5 pangkatin 2, 20,25 per 32. Nah, udah. Ini kan penyebutnya beda ya. Ya udah biar nggak pusing, langsung aja pakai kalkulator. 67,24 dibagi 56. Udah hasilnya dapat, ditambah 20,25 per 32. Kalau dapat jumlahin, sudah akarin ya. Ibu langsung aja nih biar nggak penuh tulisannya. 1,35 ya. Nah, segini. Kalau udah dapet, langsung kita masukin rumus deh. Rumusnya yang di atas ini ya. Oh, rumusnya berarti X1 min X2 min Z alfa per 2 dikali tau X1 X2 kurang dari mu 1 min mu 2. Ingat ini apa? Simbol dari beda dua rata-rata. X1 min X2 sama rumusnya tapi dikurang ditambah ya. Kiri dikurang, kanan ditambah. Z alfa per 2 X1 min X2. Nah, kalau udah langsung kita masukin ke rumus. Yuk. X1 nya mana? Ini ya 80. Jadi 80 dikurang X2 nya 75 kan. Nah, dikurang Z alfa per 2 berapa? Tadi ini ya. 2,576 dikali tahu satunya berapa nih? 1,35. Nah, terus dikurang dari mu 1 min mu 2. Ini tadi sama sama ini ya. Tinggal salin 20. Nah, plus ini. Pokoknya enak kalau kiri dapat, kanan tinggal salin, nggak usah hitung lagi. Karena kan sama-sama kan semua. Yang beda cuma di min, ini plus. Kalau udah 80 kurang 75 berapa? 5 ya, min. Kaliin deh. 3,4776. Nah, ini Bu tulis semua ya. Komanya. Dah. Berarti 5 min ini plus ya. Sama hasilnya 3,4776. Nah, kalau dapat dikurangin deh. 5 kurangin 3,4776 berapa? 1,5224. Nah, ini 1. Nah, kalau ini ditambah 5 tambah 3,4776 berapa? 8,4776. Nah, selesai. Berarti ini ya yang didapatnya. Nah, dikotakin. Sekarang langsung kita bikin kesimpulan terakhir. Jadi interval pendugaan sampel rata-rata nilai kelayakan tadi ya. Kelayakan dari apa? Penelitian dan Abdimas antara berapa? Ini 1,5224 sampai dengan 8,4776. Oke. Dengan probabilitas atau keyakinan atau kepercayaan ya 99%. Selesai ini ya. Nah, semoga paham ya untuk soal yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pendugaan beda dua proporsi. Tetap semangat ya. Untuk pendugaan beda dua proporsi ini rumusnya cuma satu. Jadi nggak ada sampel besar, nggak ada sampel kecil, nggak kayak tadi beda dua rata-rata ya. Nah, untuk proporsi sama rata-rata apa bedanya? Kalau proporsi itu berarti persentase ya.
Kalau rata-rata kan tadi kan bentuknya angka kan, koma-koma. Kalau proporsi nanti dari angka itu dirubah ke persen gitu ya biasanya. Oke, ini rumusnya sama kayak yang kemarin tentang pendugaan parameter proporsinya cuma satu, kali ini ada dua, berarti P1 bar dikurang P2 bar, ada dua ya. Proporsi itu lambangnya ini kan P1 min P2. Kalau tadi beda dua rata-rata, lambangnya mu1 min mu2. Kalau proporsi ingat P depannya, P1 min P2. Nah ini ya rumusnya. Nah ini dijabarin, jadi ada S, si S ini simpangan bakunya, si sampel. Nah dijabarin, jadi cari dulu ntar S P1 min P2 nya yang bar. Nah jadi ini, sama ini juga ya, jadi dijabarin, jadi ini juga. Biar nggak panjang, jadi dapat S P1 min P2 baru masukin ke sini rumus gitu ya. Kalau dijabarin panjang banget, nanti di sini akar P1 ini akar gitu ya, makanya ibu tulis simpel gini aja. Nah contoh soalnya ini ya udah ibu tulis, yaitu PT Go mengadakan pelatihan tentang teknik pemasaran dengan dua metode pelatihan. Dua ya, berarti dua proporsi. Kok tahu proporsi? Lihat di contohnya, di soalnya, tentukan beda proporsi ya kan. Tergantung soalnya mau beda apa dia. Kalau beda rata-rata berarti dua rata-rata, ada dua kan. Tapi karena ini berhubung proporsi, berarti dia yang ditanya proporsi gitu ya. Karena tergantung soalnya, pasti diketahui ini soalnya soal apa, apakah rata-rata, apakah proporsi. Nah kalau udah metode latihan 1, berarti ini si 1 diikuti 150 orang, berarti ini jadi N apa? 1 ya. Dan 90 orang berhasil. Berarti berhasil ini maksudnya rata-rata ya. X1 nya 90. Nah latihan 2 berarti ini orang, yang 1 N2 ya maksudnya. 125 orang berarti jadi X2. Interval keyakinan C. Nah yuk langsung diketahui N1 nya 150 gitu ya. Berarti X1 nya bar 90. Nah terus N2 nya berapa? 275. X2 barnya ini 125. Nah kalau udah langsung kita cari masing-masing P1 bar. P1 bar ingat waktu yang kemarin, pertemuan kemarin rumusnya apa? X1 bar per N1 ya. Ini rumusnya, dihafalin ya. Berarti yuk cari X1 nya berapa? 90 per N1. Bu kenapa harus cari P1 bar? Karena kan rumusnya ada P1 bar, lihat nih ya rumusnya ya, tuh ada P1 bar, berarti harus cari. Kalau enggak ya gimana, ntar nggak bisa masukin rumus. 90 bagi 150 berapa? 0,6. Dapat. Sekarang cari P2 bar, sama ya rumusnya, berarti tinggal ganti 2 N2 gitu ya. Nah, rumus ibu kotakin. Nah berarti S2 barnya berapa? 125 bagi N2 nya 275. Nah hasilnya koma lagi nih, berapa bagi 0,45. Nah dapat. Oh iya kita lupa nyari C nya ya, tulis ya sini. C sama dengan 90%, berarti alfa nya sama dengan 1 dikurang C berapa? 90. 1 itu 100 kurang 90 berapa? Jadi 10%. Nah 10% berarti 10 bagi 100 berapa? 0,1 gitu ya. Dapat 0,1. Udah dapat semua, langsung seperti biasa cari Z. Z alfa per 2. Berarti Z alfanya berapa? 0,1 dibagi 2. Dapat berapa? Cari 0,1 bagi 2 berapa? Berarti Z 0,05. Nah ingat 0,05 carinya pakai apa? Tabel yang tadi ya. Lihat
tabel halaman 356. Nah, yuk kita lihat. Udah Ibu buka ini tabelnya halaman 356. Z 0,05, cari 0,05. Nah ini, lihat paling bawah. Tok, kurang jelas ya. Ini 1,645 ya. Nah ditulis dari sini. Oke, 1,645 udah tulis. Sekarang kita cari S ini ya. Yuk, berarti cari S P1 min P2. Kenapa cari dulu S, Bu? Biar nggak panjang yang uraikan ini rumusnya ya. Yuk, berarti akar P1-nya berapa? Ibu nggak usah tulis ya rumusnya. P1-nya dapat 0,6. Berarti 0,6 dikali 1 min P1 0,6 per N1-nya 150 gitu ya. Terus ditambah P2-nya berapa? 0,45 ya. 0,45 dikali 1 dikurang 0,45 per N2-nya berapa? 275 ya. Nah, yuk. Berarti S P1 kurang P2. Nah, 0,6 dikali berapa nih? 1 kurang 0,6. 0,4 ya. Nah, per 150 ditambah 0,45 dikali 1 kurang 0,45 berapa? 0,56 ya. 55 masuk ke 56 sih. Nah, per 275. Kalau udah langsung dikali. Dapat berapa? 0,6 kali 0,4 0,24 per 150 ditambah 0,45 dikali 0,55 0,2475 per 275. Nah, ya kan, kalau udah dapat ditambah, dibagi dulu 150, ini dibagi 275, ditambahin baru diakarin ya. Ibu udah dapat 0,05. Nah, S P1 min P2 bar. Udah dapat S-nya. Sekarang kita masukin rumus yuk. Kita masukin rumusnya. Aduh, nggak muat lagi. Ini rumusnya udah Ibu tulis ya. Sepanjang ini kah? Dan ini rumusnya langsung kita masukin dari yang diketahui. Yuk. Berarti P1-nya berapa? Nih. Nah ya. 0,6. Tulis 0,6 dikurang P2-nya 0,45. Nah, dikurang Z alfa per 2-nya berapa? Ini ya, 1,645. Nah, dikali SP1P2-nya ini dapat ya 0,05. Nah, kalau udah terus lagi P1 min P2 simbol dari proporsi. Ini sama ini kan sebelah kiri tinggal salin. 0,6 dikurang 0,45 ditambah ini ya 1,645 dikali 0,05. Nah, kalau udah berarti dikurang nih jadi berapa? 0,15 dikurang 0,082225. Nah, ini ya dikali ya, dari mana ini 0,088225 kurang dari P1 min P2 ini 0,15 ditambah 0,08225. Nah, kalau udah kita kurang deh. Dikurangin ditambah. Dapat berapa? 0,06775. Ini betul semua ya. Kurang dari P1 min P2 kurang dari tambah 0,23225. Nah, ingat kalau proporsi itu jadi persentase ya, jadi dipersenin. Maju ke depan 1, 2 angka kan,
100 kan 0 angkanya 2. Berarti 6,775% kan? 1, 2 ya kan? Jadi P1, P2 sama juga 1, 2. Jadi berapa? 23,225%. Nah, selesai ini dapat proporsinya. Nah, kalau udah begini langsung kita tulis deh kesimpulannya. Jadi proporsi sebenarnya yang berhasil mengikuti pelatihan apa tadi? Antara ini ya, 6,775% sampai dengan berapa? 23,225%. Nah, selesai sampai di sini. Materinya udah selesai juga ya. Kita udah bahas beda 2 rata-rata sama beda 2 proporsi. Semoga pada paham. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu ya.